Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya kembali bersama All New Honda Vario 125. Nah saya sudah ngetesnya nih buat harian, juga plus touring-touring dikit gitu ke arah Bogor, Sentul, dan sekitarnya sana. Sehingga saya sudah punya 15 poin dari hasil test ride-nya Vario 125 terbaru ini. Tentu saja ada berisi tentang kelebihan dan juga kekurangannya. Nah apa aja? Tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Poin pertama saya mau membahas tentang posisi berkendaranya, teman-teman. Jadi Vario 125 ini sejak generasi pertama memang rohnya adalah sebuah skutik yang sporty, teman-teman. Dia didapat dari stang yang lumayan rendah, ramping ya. Jadi pas duduk itu kesannya emang sporty banget, teman-teman. Ini karena saya biasa tiap hari naik NMAX ya, kalau pindah ke sini tuh kerasa banget. Ini motor bener-bener sporty banget, rendah gitu ya. Kalau NMAX kan santai gitu ya, kalau ini langsung gini rendah, jadi feelingnya tuh langsung beda banget. Dan kalau kaki naik, ini rasanya ternyata masih aman, teman-teman. Jadi kan banyak teman-teman yang nanyain, ini leg seal-nya mentok kaki nggak? Ternyata ketika naik, iya masih aman ya. Cuma memang kadang-kadang kalau lagi ngerem mendadak gitu ya, atau lagi boncengin ada yang dorong di belakang, kaki kita mentok ke depan emang kayak gini. Tapi ini ada kelebihannya sih, ini jadi bisa buat nahan kaki ya, biar kita melorotnya nggak makin jauh gitu. Jadi ini ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin kalau teman-teman tingginya di atas 175 cm ya, mungkin 180 gitu ya, kakinya panjang-panjang, ini ada kemungkinan bisa mentok sih. Cuma kalau buat saya yang tingginya 173 cm, bobot 65 kg, ini masih aman. Terus karena ini tinggi joknya hanya 769 mm, ini juga rasanya masih ramah sih buat saya yang tingginya 173 cm, bobot 65 kg, masih bisa menapakkan kedua kaki dengan mudah ya saat berhenti gini. Gitu. Terus gimana kalau yang tingginya 165 cm? Nah, ini Popo nyobain naik di Vario 125 CBS ISS ini. Cobain, Bo. Jinjit apa enggak? Dikit. Coba. Ternyata kalau kedua kaki turun, jinjit dikit banget. Masih aman ya? Duduknya tengah tapi. Oh, duduk tengah. Kalau mundur ke belakang mentok berarti oke. Berarti kalau biar lebih napak harus ke depan. Gitu. Jadi masih oke lah, masih aman. Kemudian catatan berikutnya adalah masih berhubungan dengan posisi pengendara, decknya, teman-teman. Ternyata masih sama dengan Vario 125 gen pertama dulu. Belum ada perubahan signifikan, dia tuh ngepres banget ya. Ini buat saya sepatu ukuran 44 tuh space-nya tuh ya nyisanya dikit banget lah. Jadi kaki tuh nggak leluasa gitu, nggak geser-geser gitu. Jadi ngepas aja, teman-teman. Nggak selega kalau kita kayak naik Suzuki Brookman atau TVS Callisto itu yang lega banget, kaki bisa kemana-mana gitu lah. Kalau ini nggak, pas banget. Harapannya sih semoga ya kedepannya ya, mungkin Vario 125 Gen 6 gitu ya, ada perubahan rangka gitu ya, biar decknya sedikit diperlebar gitu lah, biar lebih santai, lebih nyaman posisi kakinya, biar lebih leluasa gitu. Oke, poin kedua saya bahas tentang joknya, teman-teman. Seberapa nyaman buat sendirian maupun buat boncengan. Jadi joknya ini punya busa yang empuk, teman-teman, hitungannya ya. Terus bagian depan ini lebar, bagian belakang yang buat membonceng ini relatif sempit. Dan saya yang suka adalah kulitnya itu ada motif-motif kayak bulat-bulat gitu, ini bikin keset dan emang didudukin itu nggak licin. Dan impresinya ketika dipakai emang pas sih, teman-teman. Bukan yang empuk banget tapi bukan yang keras. Jadi nyamannya itu enak dan bagian depannya ini tirus, jadi kaki tidak terlalu ngangkang gini. Dan impresinya kalau buat berkendara harian gini emang nyaman sih, nggak ada keluhan berarti gitulah. Terus kalau jadi pembonceng kayak gimana? Nah, saya mau praktekin. Po. Jadi pengendara, Po. Yang langsung terasa adalah kalau jadi pembonceng ya, yang di belakang, ini joknya itu lebih ramping. Jadi pantat itu memang masih tertampung, tapi sisi pinggirnya cenderung enggak ya, nempelnya hampir ke behel gitu. Terus posisi kakinya masih nyaman ya, nih. Bukan yang nangkring banget, tapi juga bukan yang turun banget. Jadi pas aja sih, enak. Terus karena joknya belakang sedikit lebih tinggi, kepala, mata gitu ya, masih bisa ngelewati kepala yang di depan gitu. Theater view. Nah ya, theater view, bener-bener. Enak sih, aman. Terus pijakan kakinya ini meski kesannya jadul ya, karena masih pakai karet gini, tapi ini efektif biar nggak licin, teman-teman. Beda dengan yang model full aluminium, yang kalau basah biasanya licin. Gitu. Oke, poin ketiga saya mau bahas tentang karakter handling, suspensi, dan bannya. Jadi kalau handlingnya ini tentu saja khas Vario 125 ya. Sebuah skutik yang bobotnya 111 kg. Ini lebih ringan 1 kg dibanding yang Gen 4 loh ya.
ini ternyata sedikit lebih ringan. Ini karakternya tetap khas, teman. Sebuah skutik perkotaan banget, yang lincah banget, bener-bener mudah banget dipakai slapstream di kemacetan. Ketemu jalan kosong juga enak buat nyalip-nyalip, ringan aja. Pokoknya nggak ada kendala berarti pakai motor ini, dijamin gampang adaptasinya ya, teman. Terus karakter suspensinya ini juga, waduh, ini buat harian juga enak banget. Karena empuk dan tidak mudah mentok ya teman-teman. Jadi nggak mudah bottoming gitu. Jadi memberikan kenyamanan yang sempurna lah. Apalagi tadi joknya juga relatif empuk. Ini bener-bener enak sih. Terus apalagi bannya, ini bahan bawaannya yang pakai Federal ini ya. Ini ternyata mau jalan kering, basah itu gripnya oke. Bener-bener bisa diandalkan, nggak ada keluhan berarti gitu lah. Oke banget sih. Terus yang juga mendukung adalah tadi bagian decknya meski sempit, ternyata ini permukaannya kasar teman-teman. Jadi buat sepatu itu nge-grip banget ya, nggak terasa licin gitu. Enak sih, terutama yang surprise banget adalah suspensinya ini nyaman. Ini kalau dibanding Vario 160, bahkan PCX, ini redaman suspensinya itu justru lebih nyaman. Nggak ada jeduk-jeduk sama sekali teman. Mau ketemu posisi tidur, lubang itu bles. Wah, ini enak sih. Jangan-jangan saya curiga salah satunya adalah penyebabnya dia model engine mountingnya yang di bawah ya. Jadi model ayunannya itu beda ya. Bukan yang di atas yang kayak ada stopper ke rangka. Kalau ini nggak ada. Jadi lebih enak gitu. Enak sih. Makanya ini kayaknya salah satu hal yang kenapa Honda mempertahankan rangka dan mesin Vario 125 di Gen 5 ini dari sejak gen sebelum-sebelumnya. Karena emang kenyamanannya sudah terkenal mantep ya. Gitu. Oke, berikutnya poin keempat saya membahas tentang mesinnya teman-teman. Jadi buat background dulu, ini mesinnya basicnya sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Mesin yang labelnya masih ESP, jadi dia masih 2 klep, 125 cc, injeksi berpendingin cairan dengan transmisi pastinya CVT. Perubahannya sedikit ya, kayak mapping ECM infonya ada sedikit perubahan biar tenaga dari putaran bawah sampai menengah lebih enak. Terus bagian cover CVT-nya ini ditipisin biar lebih ringan 11%. Sisanya ternyata masih sama ya, kayak tenaga juga masih sama aja, 11 horsepower maksimalnya, terus torsinya 10,8 Nm. Nah, mesin ini keunggulannya adalah dia memang karakternya tuh sudah pas banget, cukup banget buat motor harian di perkotaan ya. Dia jauh lebih bertenaga dari Honda Beat, tapi tidak sekenceng, seresponsif Vario 160 kakaknya ya. Jadi karakternya tuh buat harian tuh pas banget teman. Nggak yang nyendal-nyendal, tapi juga bukan yang ngos-ngosan kalau dipakai boncengan atau ketemu tanjakan. Sehingga karakternya bener-bener pas, dan kayak lagi butuh buat nyalip, tinggal gas ya gampang nyalip, terus nanjak ya enteng aja, bawa barang juga nggak kerasa kedodoran gitu. Terus kelebihan lain dari mesin ini adalah halus banget ya, minim banget getaran, tapi kekurangan berbet di awal saat mesin masih dingin ternyata masih ada kerasa teman di mesin ini ya. Walaupun sekarang lebih baik lah, lebih tipis banget rasanya dibanding yang generasi sebelumnya. Jadi kalau dirasa-rasa ini pas pagi hari saat awal jalan, kalau kita buka gasnya sedikit itu masih kerasa agak nahan. Begitu jalan sekitar 1 km baru mulai hilang dan langsung ngacir enteng lagi gitu. Terus kelebihan lain adalah mesin ini getarannya minim banget, jadi halus banget. Suara mesinnya juga halus, nggak ada ngorok-ngorok yang ganggu telinga gitu. Terus akselerasinya kayak gimana? Nah, ternyata setelah dites pakai Racebox, ini bisa dibilang masih identik dengan generasi sebelumnya, walaupun angkanya kalah dikit kan. Tapi responsifnya masih sama aja ya. Baik 0-60 km per jam, 0-201 meter, 0-402 meter itu beda tipis banget dibanding generasi sebelumnya. Tapi untuk yang 0-100 km per jam ternyata bedanya lumayan banyak teman-teman. Ini butuh waktu sekitar 33 detik, itu waktu yang lama banget untuk mesin 125 cc-nya Vario. Karena yang generasi sebelumnya hanya sekitar 23 detikan. Jadi efek dari perubahan mapping kayaknya membuat 0-100 km per jamnya lebih lama. Terus kalau kita lihat top speed-nya ini juga ada penurunan teman-teman. Karena kalau yang lama dapat sekitar 113 km per jam. Kalau yang baru ini mentok tadi saya coba hanya dapat 111 km per jam. Itu pun lama banget, panjang banget. Dan angka di Racebox-nya ternyata mentok hanya 100,6 km per jam. Ya mungkin itu konsekuensi ya dari mapping yang sedikit diubah tadi, mengutamakan tarikan awal sampai menengah sehingga atasnya sedikit dikorbankan gitu. Ya tapi secara overall yang penting sih karakter mesinnya buat harian masih cukup banget, masih enak banget teman-teman. Kalau buat saya ini standar aja udah cukupan sih. Oke, poin kelima saya membahas tentang konsumsi bahan bakarnya.
Jadi motor ini ya mesinnya ternyata masih tergolong hemat bahan bakar teman-teman. Meski akselerasinya enteng buat harian tuh cukup banget. Karena setelah dites ya dengan penggunaan harian plus saya ada touring-touring ke arah Bogor Sentul sana dengan total jarak sekarang 307,9 km. Ternyata rata-ratanya dapat 45,5 km per liter. Itu untuk mesin 125 cc yang akselerasinya tergolong enteng, itu termasuk irit teman-teman. Terus dengan tangki bahan bakar 5,5 liter, berarti sekali isi bisa untuk menempuh jarak sekitar 250 km. Ya akan cukup jarang mampir ke SPBU ya. Terus kelebihan lain, mesin ini diset tetap bisa aman pakai RON 90 ya, walaupun rasio kompresinya 11:1. Terus kalau cek-cek di buku manualnya Honda, ini mesin juga sudah bisa menenggak kadar etanol sampai dengan 10%. Gitu. Oke, poin ke-6 saya membahas tentang fitur-fiturnya nih. Yang pertama adalah kita bahas tentang lampunya. Yang pertama saya senang banget, suka banget dengan desain lampu barunya ya. Karena lebih tajam, tegas, menambah kesan agresif. Terus DRL-nya juga keren banget ya, walaupun model kayak kepotong tapi tegas banget. Beda dengan Gen 4 yang melengkung-lengkung yang mengurangi kesan tegasnya, kesan agresifnya. Kalau yang baru ini, saya suka banget. Terus bagian yang lampu belakang juga keren, tipis, pipih gitu, juga meningkatkan kesan agresif. Terus sorot lampunya kayak gimana? Ternyata untuk lampu dekatnya nih, dia modelnya cukup rata, cukup lebar. Kalau dirasa-rasain, itu kalau buat lewat jalan yang gelap gulita itu masih kurang teman. Masih cenderung kesannya itu remang-remang ya. Kayaknya masih perlu lampu tambahan kalau buat dipakai touring-touring gitu. Karena kalau lampu bawaan masih kurang mantap. Terus kalau lampu jauh dinyalain, dia akan mengisi di atasnya lebih sempit tapi lebih tinggi. Dan lebih tebel dikit lah. Tapi tetap aja sih rasanya kurang terang sih. Gitu. Jadi ya semoga aja nanti kalau yang Gen 6 keluar yang baru lagi dayanya digedein lah ya biar lebih terang gitu, atau nanti pakai proyektor lah ya, kan sekarang musimnya rata-rata yang baru sudah pakai lampu proyektor ya, kayak misal Yamaha NMAX itu kan pakai proyektor, itu terangnya mantep, lebarnya juga oke. Kalau ini ya masih pakai LED yang model gini ya, pakai reflektor biasa, dan kayaknya mungkin dayanya desain nggak terlalu gede ya, sehingga sorotnya ya gitu-gitu aja. Kemudian kalau lampu belakangnya, tadi selain tampilannya jadi makin kelihatan agresif ya, tipis gitu. Yang menarik adalah sekarang Honda hanya menerapkan satu titik lampu LED-nya. Jadi kayaknya ini biar lebih hemat biaya produksi ya. Terus karena cuma satu, ketika lampu posisi menyala ya, saat kita nggak ngerem, itu nggak terlalu terang teman. Jadi kalau dari kejauhan kayak ya nggak terlalu jelas gitu. Walaupun saat kita ngerem, ya karena menyala lebih terang, tetap kelihatan. Ya tapi secara desain sih saya suka banget sih. Dan semoga harapannya tadi, nextnya semoga dibikin lebih terang lagi. Oke, poin kedua saya bahas tentang speedometernya teman-teman. Speedometernya ini masih pakai basic yang sama persis dengan generasi keempat. Masih speedometer digital tapi kotak kecil aja dan sudah negatif display. Ini keunggulannya meski kecil adalah infonya cukup banyak teman-teman. Di sisi kiri ini ada fuel meter, kemudian di sini ada speedometer yang angkanya paling besar-besar. Kemudian di atas sini ada jam, lalu di bawah ini ada odometer, trip A, trip B, konsumsi bahan bakar rata-rata trip A nih dapat 45,5 km per liter kan. Kemudian ada tegangan aki, udah itu aja. Dan di bawahnya ini ada konsumsi bahan bakar yang real time-nya. Lalu di sisi atas ini ada beberapa info lampu-lampu ya. Lampu sen, kemudian sebelahnya ini buat smart key, kemudian ada buat lampu jauh, kemudian ada check engine, terus peringatan kalau overheat, ini buat ESS kalau pas sudah aktif, ini peringatan kalau akinya sudah soak, dan ada sen kanan. Lalu di sebelah sini ada lampu kalau alarmnya dinyalakan. Kemudian di bawahnya itu saja ada dua tombol ya, ada tombol select dan set. Ini tadi buat milih-milih, ini buat kalau mau ngenolin, mereset trip meternya atau buat ngatur jam ya, itu kan berdua gini. Dan seperti generasi sebelumnya, kekurangannya dari speedometer ini adalah kecil banget ya hitungannya. Jadi kalau di kecepatan tinggi agak kurang gampang gitu lihatnya. Dan satu lagi, ini kalau kita berkendara siang hari di panas terik matahari ini remang-remang banget, kan nggak terlalu jelas ya. Ini akan jelas terlihat kalau kita berkendara di pagi, sore hari atau malam hari sekalian, ini baru jelas banget. Kalau siang hari kayak gini, terus di bawah pohon gitu, waduh, ini bener-bener remang-remang, samar-samar gitu, angkanya nggak terlalu jelas di mata. Sayang banget sih. Semoga nanti Gen 6 speedometer barunya diupdate lah ya, jangan pakai ini lagi lah. Ini udah terlalu lama, terlalu kecil. Ayolah Honda, kalian pasti bisa. Oke, poin ke-8 saya mau bahas tentang keamanannya dari Vario CBS ISS ini. Jadi untuk varian ini
ini lebih aman dibanding varian CCBS. Kenapa? Karena yang varian ini sudah dilengkapi smart key, teman-teman. Jadi nggak bisa dicolok-colok langsung ke bagian kontaknya, beda dengan yang varian CBS yang masih pakai kunci keris. Kalau ini nggak bisa dong, karena ya selama nggak ada remote-nya terbaca, dia nggak bisa diputer ya, nggak bisa dicolok juga pakai kunci T, jadi akan lebih aman. Dan ini remote-nya ada 2 tombol di situ ya, yang bagian atas ini untuk buat ngaktifin alarm dan answer back system, yang tombol kedua yang gambar kunci ini untuk mengaktifkan dan mematikan remote-nya, teman-teman. Jadi untuk ngaktifin alarm itu gampang banget, teman-teman. Baik di kunci stang maupun tidak di kunci stang, kita tinggal tekan tombol yang bagian atas saja. Maka kan bunyi bip, dan bip sekali lagi. Nah ini alarmnya sudah aktif, teman-teman. Tuh, dia udah kedip-kedip bagian lampu merah dan speedometernya tadi. Terus kalau kita pencet lagi, ini fungsinya buat answer back system. Nah ini untuk memudahkan nyari motor kalau di parkiran ya, kan kadang-kadang kita lupa parkir di mana, kalau gini jadi gampang. Terus untuk matiin alarmnya, bentar, saya tes dulu alarmnya. Nah kalau digoyang, mau dipindahin dia akan bunyi teriak bip-bip, jadi mengundang orang untuk melihat ke arah motor gitu ya. Untuk matiin alarmnya, ini kita nyalakan motornya, teman-teman. Kontaknya dinyalakan, ini alarmnya akan otomatis mati. Kalau kunci kontak nggak dinyalakan, maka otomatis alarmnya sebenarnya masih aktif terus, teman-teman. Tuh. Bisa sih mati buzzernya ya, teriakannya, tapi alarmnya sebenarnya masih aktif terus. Tuh. Oke, baru 9 saya bahas tentang akomodasi. Jadi Vario 125 ini cukup fungsional ya, karena banyak fitur yang berhubungan dengan akomodasi yang menunjang banget buat kebutuhan harian. Ada beberapa tempat ya yang bisa dipakai buat naruh barang. Pertama ada kayak konsol kecil di bagian bawah kunci. Ini nggak terlalu dalam, jadi ini bisa buat naruh barang-barang yang tidak terlalu penting atau pas kita lagi berhenti sesaat butuh naruh sesuatu kayak misal sarung tangan, ini bisa di sini. Cuma ingat jangan barang penting karena ya kelihatan dan bisa jatuh kalau lagi jalan. Kemudian di tengahnya ada gantungan barang, ini bisa buat bawa belanjaan gitu ya. Cuma sayangnya belum yang model ada pengaitnya gitu, teman-teman. Jadi hati-hati bisa jatuh juga. Semoga next dikasih yang ada pengaitnya biar lebih aman. Kemudian pastinya di sini ada deck ya, yang seperti ada saya ulas, tidak terlalu lega, teman. Jadi kalau buat bawa tas itu ngepres, kaki juga jadi space-nya tinggal sedikit banget. Terus kalau buat bawa galon ini juga ngepres, bisa ditaruh di sini, tapi nggak tertampung semua, teman. Jadi masih harus diikat atau dijepit pakai kaki gitu. Lalu di bagian bawah stang kiri ini ada laci yang kapasitasnya 1,7 liter, 10% lebih gede dibanding generasi sebelumnya, tapi secara kapasitas mirip ya. Dia hanya bisa muat lega kalau buat botol minum yang 330 ml. Kalau dipakai buat naruh yang 600 ml atau 700 ml, ternyata masih nongol, teman. Jadi tidak masuk semua. Jadi ini sekaligus buat ralat ya. Yang kemarin saya bahas pas yang ngomongin varian, saya bilang bisa muat botol air minum, ternyata kalau buat botol air yang agak gedean gini, dia nongol, nggak bisa ditutup gitu. Terus di dalamnya ini ada fitur USB Type-C sekarang ya. Jadi ngecas bisa lebih gampang ya. Dan dia dimensinya lebih ke dalam, jadi tidak makan ruang banget. Terus ini juga karena Type-C udah sesuai dengan HP-HP masa kini lah ya. Kebanyakan nggak pakai Type-C ya, segala kabelnya. Jadi udah kekinian banget. Dan ini tutupnya walaupun pakai karet tapi modelnya lebih kuat gitu, jadi tidak yang kewer-kewer, jadi cukup solid. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalau ngecas pakai power outlet yang ada di motor ini mesinnya sebaiknya nyala ya, biar akinya nggak drop. Nanti kalau drop malah nggak bisa nyalain motor, repot dong. Nah ini HP bisa masuk ke dalam, bisa ditutup, jadi aman. Nah gitu. Kemudian tentu saja ada bagasi di bawah jok yang kapasitasnya tetap ya masih hanya 18 liter. Bukan yang gede banget, tapi juga bukan yang kecil banget. Ya pas-pasan aja teman-teman. Dan ini bisa buat naruh banyak barang ya. Nih tadi ada botol minum, ada set tas juga ada nih. Kemudian ada beberapa barang lain sampai jas hujan masuk semua ke dalam sini. Ada banyak barang di dalam sini. Terus pasti ada yang nanya, muat helm nggak sih? Oke, saya langsung tes aja. Ini pertama helm half face, helm KYT miliknya Ncek. Kita coba masukin aja. Ternyata ngepas banget, masuk gampang banget. Ditutup juga gampang banget ya, pas. Ini jadi aman untuk helm half face. Helm half face yang bawaan Honda ya, Honda juga jual yang labelnya Honda, itu juga masuk pas banget.
Terus bagaimana kalau untuk helm full face? Ini saya tes pakai helm X-Lite, ini X803 karbon. Ini helm yang saya pakai. Ini masuk nggak ya? Ternyata masuk tapi nyangkut. Karena untuk helm ini desainnya di belakangnya ada padnya nih yang nyangkut di sininya teman-teman. Jadi untuk model yang begini tidak bisa masuk ya. Harus yang selnya bulat aja, tidak ada spoilernya. Gitu, sayang sekali. Ya, next semoga bagasinya digedein ya. Karena ini kalah gede loh dengan motor-motor 120 cc yang lain. Kayak misal Brookman itu jauh lebih gede bagasinya. Di atas 20 liter. Apalagi kalau yang lain yang model tankinya di depan itu lega-lega banget ya. Kayak Kalisto itu kan lega banget karena dia kapasitasnya 33 liter. Kalau ini 18 liter saja. Gitu. Jadi akomodasi gitu ya. Cukupan aja lah. Buat harian masih oke lah hitungannya. Oke, poin 10 saya mau bahas tentang remnya. Jadi remnya ini yang depan cakram model bergelombang gitu, diameternya kecil aja dan kalipernya 1 piston. Dan sekarang remnya pakainya Nissin, teman-teman. Untuk rem belakang pastinya tromol dan ada sistem CBS atau combined brake system. Terus kalau kita lihat lagi detailnya yang Gen 5 ini ternyata ada perubahan ya. Handle remnya sekarang untuk yang versi CBS ISS ini bukan hanya warnanya jadi dibiarkan warna aluminium terus ditimpa kayak clear gitu. Tapi untuk handle rem belakangnya ternyata berubah nih. Ya modelnya beda dengan yang rem depannya ya. Jadi nggak ada tekukannya, model langsung melengkung gini aja kayak handle kopling. Ini jadi aneh sih kalau dilihat karena kanan kiri beda ya. Beda dengan Gen 4 atau sebelumnya, dia kanan kiri tuh sama desain lekukannya gitu. Tapi kalau secara feeling sih enak-enak aja teman-teman. Jadi rasa ngeremnya itu empuk, terus pakem walaupun bukan yang ceksek banget ya. Jadi masih harus agak nekennya harus dalam gitu, baru deselerasinya baru maksimal gitu. Terus parking brake lock-nya ini memang ada sedikit perubahan desain juga, tapi cara ngaktifinnya juga masih sama ya. Kalau pakai satu tangan tuh agak susah ya. Tuh. Bisa sih, tapi agak susah. Desainnya tuh jauh gitu, jadi harus raihnya, jarinya harus ke depan gini. Jadi paling gampang emang pakai dua tangan. Gini. Gitu sih. Nah ya, next semoga Honda menemukan sistem parking brake lock yang lebih simple lah. Kayak miliknya Yamaha atau TVS itu gampang banget, simple banget. Oke, poin 11 saya mau bahas tentang build quality-nya. Kayak gimana sih, apakah mantep atau enggak? Ya paling gampang kita lihat adalah bagian body-bodinya. Jadi kalau bagian yang body halus ini yang biasanya bahannya dari ABS, ini sih kelihatan mulus, solid, cukup tebel ya. Dan catnya itu ternyata yang untuk yang warna biru ini tuh keren banget teman-teman. Bukan hanya semi-semi doff ya, atau sebutnya satin ya. Ini kalau kita lihat detail dari dekat ternyata dia ada metalik-metaliknya. Jadi cakep banget teman-teman. Jadi hampir doff, agak-agak glossy, tapi juga ada kerap-keripnya sih cakep banget teman-teman. Terus apalagi untuk versi ini pakai emblem 3D ya. Kelihatan makin mewah ya, polos gitu. Terus gimana dengan bagian bodi yang plastik hitam ya, atau yang bahannya biasanya PP ya. Ternyata ini jauh lebih tipis, bener-bener lembek banget kalau ditekan. Jadi ya tuh, kayak ngeliut-ngeliut gitu. Ini semoga aja sih beberapa tahun ke depan nggak pada berisik ya, atau nanti muncul bladus gitu ya. Terus bagian lain, bagian komponen-komponen yang logam ya, kayak bagian pelek, suspensi, dan sebagainya ini ya relatif bagus lah ya. Sampai bagian standar samping, standar tengah, itu kelihatan cukup solid lah. Cuma ini kendalanya adalah PR-nya mungkin di bagian yang bodi-bodi kasar gitu ya. Ini mungkin akan cepat geter gitu ya. Terus yang menarik lagi adalah yang warna hitam itu ada dua tipe ya. Selain yang model plastik PP gini yang tipis, tapi ada juga yang tetap yang plastik ABS ya, yang dicat warna ya, kayak yang bagian stang bagian belakang, bagian atas deck ini juga tentu saja yang model ini juga solid ya. Dan warnanya itu lagi-lagi ini juga satin gitu ya, semi doff gitu tapi nggak doff banget. Dengan begini adalah kelebihannya kelihatan mewah, bagus, tapi tidak gampang kotor, tidak gampang ngecap gitu ya. Kalau kena tangan biasanya yang full doff kan repot ya. Perawatannya susah. Kalau yang warna gini itu lebih gampang gitu lah. Gitu sih teman-teman. Terus sampai bagian lain kayak bagian hand grip ini saya suka ya, karena desainnya dibedain dengan Honda Beat ya. Jadi nggak kayak model yang Yamaha yang hampir semua motor dari Mio sampai R1M hand gripnya tuh sama semua. Kalau Honda ternyata dibeda-bedain teman-teman. Jadi kelihatan khusus buat motor tersebut gitu.
tidak satu untuk semua. Gitu sih. Oke, poin 12 saya mau bahas tentang bobot dan keterkaitannya dengan komponen-komponennya. Jadi kalau kita lihat data speknya, untuk Vario CBS ISS ini dibanding yang versi tahun 2022, ini ternyata bobotnya lebih ringan 1 kg kalau lihat data spek. Karena yang lama 112 kg, yang baru ini jadi 111 kg. Karena memang ternyata kemarin di presentasinya di waktu launching, diterangkan bahwa beberapa komponen itu diperingan, teman-teman. Kayak misal pertama radiator, ini lebih ringan sekitar 15%. Kemudian lengan ayun lebih ringan 10%. Ini ditipisin gitu ya, biar lebih ringan. Terus satu lagi cover CVT itu juga lebih ringan 11%. Jadi dengan memperingan tadi, kayaknya efeknya totalnya bobotnya jadi turun 1 kg. Dan itu juga buat catatan teman-teman, kalau pemilik motor ini mau beli komponen ya, misal mau beli cover CVT atau mau ganti lengan ayun atau radiator, jangan sampai salah, jangan beli yang versi sebelumnya. Karena memang pasti part numbernya akan beda teman-teman. Walaupun kalau beli yang versi sebelumnya berarti dapat yang lebih berat ya, itu mungkin lebih mantep ya. Terus radiator juga lebih lebar, mungkin pendinginan lebih mantap juga bisa jadi. Terus kalau cover CVT ya pastinya akan lebih tebel gitu karena bobotnya lebih berat yang versi lamanya. Gitu. Oke, poin ke-13 saya bahas tentang desain. Jadi saya suka banget dengan desain Gen 5 ini. Meski sebenarnya kalau dilihat secara garis besar, ini sebenarnya nggak bisa dibilang all new ya. New aja karena rangkanya sama, masih pakai tubular, mesinnya sama, masih ESP. Terus kalau dilihat secara garis besar juga body-bodinya sebenarnya sekilas mirip dengan Gen 4. Tapi memang dipoles jadi kesannya lebih agresif, lebih tajam-tajam. Jadi desain lampunya tajam, DRL-nya tajam, nggak ada lagi desain yang melengkung di bagian DRL-nya. Bodi belakang juga dengan lampu tipis yang pipih juga makin tajam. Terus behel ini dipoles, bentuknya sekilas kayak miliknya Mio M3. Ini juga jadi lebih bagus. Ya, kalau overall desain saya sih suka banget teman. Tapi ada satu catatan, kenapa peleknya nggak sekalian dikasih yang baru ya? Karena ini pelek turunan dari Vario 150 itu desainnya melengkung-melengkungnya tuh kurang sporty ya. Kirain kemarin akan dikasih pelek baru, ternyata belum. Tapi kalau secara ukuran ini emang udah pas ya lebar-lebarnya. Karena depan lebar 185, belakang 215 dengan ban 90, yang belakang 100. Ini dimensinya udah pas lah buat Vario 125 nih. Cuma entah kenapa nggak sekalian dikasih desain pelek baru. Semoga next yang Gen 6 peleknya juga didesain yang baru, yang lebih sporty, lebih tajam ya. Kayak Gen 2 itu menurut saya sih keren ya, yang ala-ala Mercedes ini. Gitu sih. Kalau teman-teman suka nggak? Kalau saya pribadi, saya ini suka banget teman-teman dengan desain Gen 5 ini, yang kalau dilihat-lihat lagi tajam-tajamnya itu ngingetin kita pada Gen 2 ya. Gen LED pertama teman-teman, itu juga tajamnya kayak gini. Asli menurut saya sih ini keren banget lah, Indonesia banget. Oke, poin ke-14 saya membahas tentang kemudahan dimodifikasi. Jadi dengan basic rangka, kaki mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, jadi teman-teman kalau beli motor ini mau modif relatif gampang ya. Karena misal mau ganti bottom suspensi, ganti pelek, ganti sistem pengereman, ganti knalpot, suspensi belakang, handle rem, selang rem, itu pasti relatif mudah carinya ya. Karena ya basicnya sama dengan yang versi kemarin. Jadi pastinya bisa digunakan juga di motor ini. Jadi enak lah, modifnya nggak perlu nunggu lama, nggak perlu nunggu produsen bikin komponen yang spesial buat Gen ini, tapi bisa juga pakai yang generasi sebelumnya. Karena seperti kita tahu, para pemilik Vario ya, itu banyak yang hobi modifikasi. Bisa dilihat ya teman-teman Proper Matic atau di pasukan Matic, itu banyak banget yang pakai Vario generasi-generasi sebelumnya. Gitu sih. Jadi memudahkan lah ya. Kalau mau modif nggak perlu repot, nggak perlu nunggu lama. Oke sih, itu salah satu keunggulan kalau motor basicnya masih pakai generasi sebelumnya, bukan yang total baru. Gitu. Oke, poin 15 yang terakhir saya membahas tentang harganya dan kompetitor. Jadi harganya untuk yang Vario 125 CBS ISS ini 26.065.000. Harga yang mirip-mirip dengan kompetitornya ya. Yang terdekat ada Suzuki Brookman 125iX yang dibanderol 26.500.000-an. Artinya ini sedikit lebih murah. Dan kalau Brookman keunggulannya kayak satunya dek lebar gitu ya, bagasi gede, tapi dia karakter mesinnya yang kalem banget teman-teman. Kalau kenyamanan sih mirip-mirip ya, walaupun dia lebih nyaman karena stangnya lebih tinggi.
Terus kompetitor lain yang juga sama-sama 125 cc ada juga dari India, ada TVS Torqui 125, tapi bedanya dia jauh lebih murah, hanya 20 jutaan dan juga dengan karakter mesin yang lebih kalem dibanding Vario. Terus kalau dari Yamaha yang sekelas ada Yamaha Frigo 125, tapi dia harganya hanya 24 jutaan. Jadi lebih ketemu dengan Vario 125 yang CBS aja teman-teman. Yang kuncinya masih colok-colok anak kunci keris ya, belum yang smartki kayak yang ISS ini gitu. Jadi kompetitornya memang cukup banyak di kelasnya ya, memang lumayan ramai ya, di harga antara 24 sampai 26 jutaan. Mana yang paling menarik? Ya balik ke kebutuhan sih, dan nanti mungkin semoga aja Otomotif TV bisa bikin komparisnya ya, baik dengan Frigo atau dengan Brookman atau dengan TVS Torqui gitu. Ditunggu aja ya. Oke, itu dia teman-teman 15 hal tentang all new Honda Vario 125 yang tipe CBS ISS. Udah ada keunggulan dan kekurangannya semua dijabarin di situ. Semoga sudah memberikan gambaran buat teman-teman yang masih penasaran, masih belum mantep mau beli motor ini, semoga sudah tercerahkan gitu. Ya udah, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe juga biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Terus follow juga kami Otomotif_TV, kalau IG saya _otomotif dan IG-nya cek Afriandi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm motor.